menjalani pesugihan ulet gendon. Ulet gendon itu ulet yang hijau, yang gede-gede, yang segini itu. Itu ulet gendon namanya. Pas ritual, jangan kaget kalau nanti menemukan sesuatu yang sangat menjijikan dan sangat menyeramkan tentunya. Gatal digaruk lagu bentol sampai sekujur tubuh dari atas sampai bawah itu bentol-bentol. Dan bentol-bentol itu rasanya makin lama makin perih, makin sakit dan terus sakit. Sampai si sakitnya itu katanya nggak bisa diceritakan bagaimana menderitanya Pak Faisal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wak Ato ya, kali ini di acara cerita seram. Nah, kali ini Wak Ato akan membawakan cerita yang narasumbernya dari seseorang di jauh sana. Dia mengaku dari Riau. Ceritanya itu pengalaman waktu dia menjalani pesugihan ulet gendon. Ulet gendon itu ulet yang hijau, yang gede-gede, yang segini itu. Itu ulet gendon namanya. Namanya Faisal. Pak Faisal awalnya katanya dulu dia orang miskin banget ya. Kadang-kadang untuk makan aja dia susah. Dia terus berusaha mencari rezeki yang halal, tapi selalu gagal dan gagal. Ceritanya begitu menurut Pak Faisal. Suatu saat Pak Faisal bertemu dengan seseorang. Seseorang ini baru dia kenal ya di tempat itu, dan di situ terjadi dialog antara Pak Faisal dan seseorang itu. Pak Faisal menceritakan tentang kegundahan hatinya, ya, karena hidupnya terus-menerus miskin. Akhirnya seseorang itu memberikan pencerahan kepada Pak Faisal dan memberikan cara-cara untuk menjadi seorang kaya raya dengan cara instan. Untuk itu Pak Faisal diajak ke satu tempat keramat. Tempat keramat itu di salah satu hutan di daerah Riau sana. Menurut Pak Faisal, hutan itu jarang dijamah manusia. Tapi karena tekad bulat, Pak Faisal karena pengen kaya, karena hidup miskin terus, sudah lama hidup miskin terus, merasa direndahkan oleh teman-temannya, oleh saudaranya, oleh masyarakat sekitarnya. Dia merasa rendah karena memang direndahkan kalau orang miskin. Untuk itu dia nekat untuk menjalani ritual pesugihan. Nah, kali ini pesugihannya itu adalah pesugihan ulat gendon. Singkat cerita, Pak Faisal bersama temannya itu yang baru dikenal itu ke rumah kuncen tempat tersebut, dan akhirnya sama kuncen dikasih tahu bahwa nanti kejadiannya pas ritual, jangan kaget kalau nanti menemukan sesuatu yang sangat menjijikan dan sangat menyeramkan tentunya. Banyak Pak Faisal menyanggupinya, menurut Pak Faisal begitu ya, menyanggupinya untuk melakukan ritual untuk pesugihan ulat gendon itu.
Ya, singkat cerita, Faisal dan temannya juga Kuncen itu pergi ke hutan, ke tempat di mana ritual dilakukan. Pertama yang dilakukan adalah mandi. Jadi Pak Faisal itu dimandikan oleh Kuncen, itu dimandikan bunga 7 rupa, ya. Juga di situ ada benda lain-lain seperti sesajen dan dupa dan lain sebagainya di situ. Setelah melakukan ritual mandi, dimandikan oleh Kuncen itu, akhirnya si Pak Faisal ini dia disuruh duduk di dalam gua. Di situ ada gua kecil yang hanya pas untuk badan seseorang. Pak Faisal masuk ke gua itu dan dia duduk dengan telanjang bulat ya duduknya, nggak pakai pakaian sama sekali, di tengah malam di hutan lagi, terasa dinginnya, ya, terasa sangat mengerikannya ya waktu itu. Akhirnya Pak Faisal ditinggal, Kuncen dan temannya itu dia kembali ke kampung, dan Faisal ditinggal di hutan di dalam gua itu. Malam makin larut. Pertama Pak Faisal ini merasakan hawa yang dingin sekali, dan setelah dingin, Pak Faisal ini merasakan tubuhnya gatal-gatal, dia garuk bentol kan, tambah gatal, digaruk lagi bentol sampai sekujur tubuh dari atas sampai bawah itu bentol-bentol. Dan bentol-bentol itu rasanya makin lama makin perih, makin sakit dan terus sakit. Sampai si sakitnya itu katanya nggak bisa diceritakan bagaimana menderitanya Pak Faisal waktu. Lama-lama tubuh Pak Faisal ini kaku, kulitnya bertambah keras, dan singkat cerita akhirnya Pak Faisal ini menjadi kepompong menjadi ulat gendon, dan akhirnya menjadi kepompong. Itu menurut Pak Faisal rasanya sangat menyakitkan, pedih, ya, seperti diseset silet, sakit, seluruh tubuh seperti remuk tulang-tulangnya. Nah, di situ Pak Faisal menjerit, menangis. Penyesalan ada, cuman dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sebenarnya Pak Faisal ini sangat menyesal sekali dengan acara ritual itu. Tapi apa daya, Pak Faisalnya sudah terikat janji, dan akhirnya makin lama makin pedih, makin sakit. Waktu Pak Faisal itu merasakan kepedihan yang sangat dalam, datang seseorang bertubuh tinggi, besar, dan berbulu. Dia mengatakan ke Pak Faisal bahwa nanti ke depan akan lebih sakit lagi dari yang sekarang ini. Yang Pak Faisal kaget. Faisal merasa bahwa sakitnya akan terus-menerus sakit. Setelah itu si orang yang tinggi besar itu dia memberikan satu makanan ke Faisal. Pak Faisal dikasih makan dengan tempatnya katanya pakai daun talas.
tempatnya itu daun talas. Nah ternyata makanannya adalah kotoran ulet gendon itu. Menjijikkan sekali. Pak Faisal sebenarnya nggak mau. Dia sangat jijik dengan benda itu. Tapi dipaksa sama sosok yang besar tinggi itu, dipaksa harus dimakan. Hanya dimakan, terpaksa Pak Faisal memakannya dan rasanya wah gak karuan katanya. Rasanya apa gak karuan, gak bisa diceritakan dengan kata-kata. Singkat cerita, setelah malam itu melakukan ritual dan Pak Faisal pulang, tentunya dengan pamit dulu ke Kuncen dan temannya, akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, dia membuka usaha kecil-kecilan, membuka usaha jualan es teh. Sehari, 2 hari, 3 hari terus dia jualan es teh. Dari awalnya yang habis cuma 1 teko, beberapa hari kemudian, nggak sampai sebulan, sekitar 2 mingguan katanya, 2 mingguan itu sampai punya cabang es teh itu sampai di beberapa kota. Nah, yang anehnya menurut Pak Faisal, keuntungannya sih nggak seberapa. Tapi Pak Faisal ini menjadi orang kaya bang. Rumahnya mewah, tingkat 3, punya mobil mewah-mewah. Dan katanya setiap hari, setiap minggu kekayaannya bertambah. Hebat banget itu waktu itu menurut Pak Faisal. Akhirnya dia menjadi juragan di kota itu, dia menjadi juragan. Akhirnya Pak Faisal itu menyesal. Karena apa? Karena setiap malam Jumat, dia ritual harus mencari daun murbai. Ya. Daun murbai itu biasa untuk makannya ulet sutra. Dia harus menyediakan 5 tong besar. Tongnya besar, 2 meter persegi, yang 1 tong harus menyediakan 5 tong. Harus dipenuhi oleh daun murbai itu. Akhirnya singkat cerita, Pak Faisal ini berhasil mencari daun murbai sampai 5 tong penuh. Malam Jumat dia menyendiri di salah satu ruangan yang memang harus disediakan. Ruangan itu gelap, tanpa lampu. Ya. Akhirnya Pak Faisal di situ dia semedi sambil baca mantra yang tentunya dikasih sama si Kuncen itu. Dia terus baca mantra, lama-lama dia kejadiannya seperti waktu di gua itu. Kejadian. Badannya kaku. Ya. Kulitnya mengeras. Tambah lama tambah keras. Dengan rasanya yang sangat sakit, seperti disayat-sayat sih. Gatal, sakit, badan remuk, kerasa remuk gitu rasanya. Pak Faisal di situ menangis, menjerit.